Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 PPDB. Kita akan mempresentasikan mengenai tugas topik 1, yaitu mengenal peserta didik. Anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri, Anissa Hanifah, ada Mbak Desta Dara dan Mbak Rufaida Mufidatul. Teori belajar yang pertama yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah teori yang berfokus pada tingkah laku sebagai hasil pengkondisian lingkungan. Pada teori ini juga mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Selain itu, pada teori behavioristik, di dalamnya juga terdapat latihan, pengalaman, stimulus respon dalam belajar yang menjadi ciri khas dalam teori behavioristik. Setelah mempelajari sekilas tentang teori belajar behavioristik, selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri teori belajar behavioristik. Ciri-ciri teori belajar behavioristik yang pertama, mementingkan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mementingkan bagian-bagian atau elementalistik. Yang ketiga, mementingkan peranan aksi. Yang keempat, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon. Yang kelima, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya. Yang keenam, mementingkan pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Yang ketujuh, memunculkan perilaku yang diinginkan sebagai hasil dari proses belajar. Teori belajar behavioristik memiliki beberapa kelebihan. Kelebihan tersebut diantaranya yaitu: yang pertama, teori belajar behavioristik mampu menumbuhkan kebiasaan para guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Hal ini dikarenakan teori belajar behavioristik mementingkan pengaruh lingkungan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, teori belajar behavioristik mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan dengan pengkondisian yang dilakukan. Yang ketiga, teori belajar behavioristik mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Kemudian yang keempat, teori belajar behavioristik mampu menghasilkan suatu perilaku yang bersifat konsisten terhadap bidang tertentu. Yang kelima, teori belajar behavioristik mampu mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya, dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Yang keenam, teori belajar behavioristik mampu membantu guru mengembangkan keterampilan belajar peserta didik yang meliputi berfokus pada kecepatan, spontanitas, dan daya tahan melalui praktik dan pembiasaan. Yang ketujuh, teori behavioristik juga dapat diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Selain memiliki kelebihan, teori belajar behavioristik juga memiliki kekurangan. Kekurangan dari teori belajar behavioristik yang pertama yaitu teori belajar ini cenderung membatasi kreativitas, produktivitas, dan imajinasi peserta didik. Yang kedua, teori ini bersifat teacher-centered atau hanya berpusat pada guru, sehingga peserta didik bersifat pasif karena mereka hanya mengikuti instruksi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, teori belajar behavioristik membuat
pembelajaran menjadi cenderung monoton. Hal ini karena proses belajar yang berfokus pada pengulangan untuk membentuk kebiasaan belajar. Yang keempat, teori belajar behavioristik masih menggunakan hukuman dan penghargaan untuk membentuk perilaku peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kekurangan teori belajar behavioristik yaitu teori belajar behavioristik tidak mengakomodir kondisi belajar yang kompleks karena hanya beracuan pada stimulus dan respon. Contoh penerapan teori belajar behavioristik di kelas. Beberapa kegiatan di kelas yang dapat dikategorikan sebagai penerapan teori belajar behavioristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat dilihat sesuai dengan ilustrasi gambar, yaitu guru mendominasi kegiatan pembelajaran. Guru lebih cenderung lebih mendominasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan banyak instruksi selama mengajar. Hal ini juga berkaitan dengan teacher center, yaitu guru menjadi pusat dari pembelajaran. Selain itu, guru juga memberikan banyak pengulangan pembelajaran berupa latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan yang seperti diinginkan. Kemudian pada ilustrasi gambar yang kedua menggambarkan bahwa guru menyiapkan materi ajar secara lengkap. Selain materi, guru juga menyusun bahan ajar secara lengkap, mulai dari materi sederhana sampai materi yang kompleks. Teori belajar yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif. Teori belajar sosial kognitif adalah teori belajar yang muncul setelah teori belajar behavioristik. Teori kognitif sosial yang dikemukakan oleh Albert Bandura ini lahir berdasarkan kritik atas teori yang dikembangkan oleh ahli behavioristik. Teori belajar sosial kognitif ini menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui proses pengamatan. Istilah yang terkenal dalam teori belajar sosial kognitif adalah modeling atau peniruan. Modeling lebih dari sekedar peniruan atau mengulangi perilaku model, tetapi juga melibatkan penambahan dan atau pengurangan tingkah laku yang teramati, menggeneralisir berbagai pengamatan sekaligus melibatkan proses kognitif. Ciri-ciri teori belajar sosial kognitif yang pertama yaitu fokus utama pembelajaran adalah pengamatan dan peniruan. Yang kedua, tingkah laku model bisa dipelajari. Yang ketiga, peserta didik dapat meniru suatu kemampuan. Yang keempat, kemampuan didapat dari respon rangsangan yang positif. Kemudian yang terakhir, melibatkan berbagai proses pembelajaran. Contoh penerapan teori belajar sosial kognitif di kelas. Dalam menerapkan teori belajar kognitif, seorang guru perlu fokus pada proses berpikir peserta didik dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi kognitif mereka. Bisa dilihat dalam tampilan. Ilustrasi gambar yang pertama menggambarkan contoh penerapan teori belajar sosial kognitif berupa peserta didik merefleksikan pengalaman melalui pembuatan laporan harian. Kemudian, ilustrasi gambar yang kedua yaitu peserta didik melakukan diskusi, mempresentasikan, dan mengajukan pertanyaan. Kemudian, contoh penerapan di kelas yang ketiga sesuai dengan gambar ilustrasi, yaitu guru membantu peserta didik dalam mengeksplorasi dan memahami terhadap mata pelajaran tersebut. Pada teori belajar konstruktivisme,
Belajar merupakan proses yang aktif, di mana makna dikembangkan berdasarkan pengalaman masing-masing peserta didik. Lalu, pengetahuan dibangun berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada sebelumnya, atau yang sudah dimiliki oleh peserta didik sebelumnya. Dalam teori belajar konstruktivisme, peserta didik diminta bisa melakukan 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah berpikir secara kritis, yang kedua dapat menjelaskan fenomena, yang ketiga dapat mengatasi masalah dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menyelesaikan hal-hal yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang terakhir, bisa merumuskan pertanyaan. Contoh penerapan dari teori belajar konstruktivisme ini dapat dilihat beberapa contoh dalam gambar, di mana di sini digunakan suatu media yang dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang pertama itu ada peserta didik menyusun menara blok dengan variasi ketinggian yang sudah ditentukan. Yang kedua ada peserta didik yang berani mengemukakan pendapat atas hasil pekerjaannya. Dan yang ketiga, ada peserta didik yang belajar menggunakan media global dan mengeksplor sendiri apa yang harus dicari dan pengetahuan apa yang harus didapatkan dari proses pembelajaran. Pada teori belajar humanistik, di sini manusia masing-masing memiliki cara belajarnya sendiri secara alamiah. Belajar yang bermakna didapatkan ketika peserta didik melakukan sendiri atau ikut andil dalam proses pembelajaran. Ciri-ciri dari teori belajar humanistik ini, yang pertama berfokus pada eksplorasi diri individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus atau tujuan belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Selanjutnya, mengutamakan pengetahuan atau pemahaman. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Contoh penerapan dari teori belajar humanistik dapat dilihat pada gambar. Yang pertama, guru dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dan mengambil peran dalam aspek kognitif serta afektif. Yang kedua, peserta didik dapat mengeksplor kemampuan diri masing-masing dengan berani menunjukkan kemampuannya di depan kelas. Lalu yang terakhir, peserta didik berhak menentukan cara belajarnya baik secara individu maupun dengan berkelompok. Teori perkembangan. Pada dunia pendidikan dan pengajaran, yang menjadi fokus perhatian adalah peserta didiknya. Sebagai seorang guru, kita perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Guru juga bertanggung jawab atas variasi dari peserta didik. Semakin guru memahami tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif proses pembelajaran yang akan guru berikan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Faktor yang mempengaruhi dari teori perkembangan yaitu ada 2 faktor, yaitu faktor biologis dan faktor sosial. Isu perkembangan yang paling penting untuk dipelajari dalam perkembangan anak meliputi isu nature-nurture, isu continuity and discontinuity, serta isu early and later experience. Perkembangan fisik individu mencangkup beberapa aspek, di antaranya 1. Sistem saraf yang sangat mempengaruhi perkembangan kecerdasan dan emosi. Yang kedua, otot-otot yang mempengaruhi perkembangan kekuatan dan kemampuan motorik. Dan yang ketiga, kelenjar endokrin yang menimbulkan munculnya pola perilaku baru. Perkembangan fisik dibagi menjadi 4 masa perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan fisik masa bayi. Yang kedua,
perkembangan fisik masa kanak-kanak, yang ketiga, perkembangan fisik masa remaja, kemudian yang keempat, perkembangan fisik masa dewasa. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Menurut Piaget, pada tahun 1954 mengusulkan bahwa terdapat 4 tahapan pada perkembangan kognitif yang meliputi sensori motorik, praoperasional, operasional konkret, dan formal operasional. Tahap sensori motorik berlangsung dari anak lahir sampai umur 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahaman tentang dunia. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional yang terjadi dari 2 tahun hingga 7 tahun. Pada tahapan ini, anak telah menunjukkan aktivitas kognitif dalam menghadapi beberapa hal di luar dirinya. Tahap yang ketiga, tahap operasional konkret yang terjadi dari anak umur 7 tahun sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak-anak telah menunjukkan penalaran yang logis dan konkret. Kemudian, tahap yang keempat yaitu tahap operasional formal yang terjadi mulai anak umur 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, anak telah mampu berpikir secara abstrak dan mengembangkan hipotesis dengan logis. Dalam perkembangan sosial emosional terdapat 4 hal di dalamnya. Yang pertama yaitu kesadaran terhadap diri sendiri, lalu ada penghargaan terhadap perbedaan dan empati. Yang ketiga, pemahaman diri dan orang lain yang lebih. Lalu yang terakhir ada kemampuan menghadapi tantangan dan perspektif yang berbeda-beda dari orang lain. Dalam perkembangan sosial dan emosional, terdapat 5 hal yang dapat dijadikan sebagai acuan keberhasilan dalam suatu pembelajaran. Yang pertama yaitu self-awareness atau kesadaran diri dari peserta didik. Yang kedua ada self-management atau manajemen diri pada masing-masing individu. Lalu ada social awareness atau kesadaran terhadap lingkungan sosial individu. Yang keempat ada relationship skill, yaitu kemampuan individu dalam membangun hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang terakhir yaitu responsible decision making atau kemampuan individu dalam melakukan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. Dalam perkembangan moral, terdapat 3 aturan dan konvensi berinteraksi dengan orang lain. Aturan tersebut dapat dipelajari dalam 3 hal. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua perilaku, dan yang ketiga adalah emosional. Masalah utama dalam domain kognitif adalah bagaimana siswa berpikir mengenai alasan atau aturan untuk berperilaku etis. Sedangkan dalam domain perilaku, fokusnya adalah pada tingkah laku siswa dalam kehidupan sehari-hari, bukan pada moralitas pemikiran mereka. Sementara itu, dalam domain emosional, penekanannya adalah pada cara mereka merasakan secara moral. Untuk lebih bisa memahami materi, maka kita akan membahas beberapa kasus. Kasus pertama, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7. Saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau mean. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama, tanpa melihat urutan pengerjaan soal. Dan peserta didik akhirnya mampu mengerjakannya dengan benar.
Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, apa yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Untuk menjawab soal yang pertama, menurut kami, siswa mampu mengerjakan soal pada percobaan kedua adalah karena siswa sudah terbiasa atau terbentuk perilakunya untuk mengerjakan soal mencari akibat stimulus yang dilakukan oleh guru, yakni memberikan langkah-langkah yang sangat jelas dan hierarkis. Hal yang dilakukan oleh guru ini relevan dengan teori belajar behavioristik, yang mampu mengoptimalkan bakat dan kecerdasan peserta didik yang sudah terbentuk sebelumnya melalui kegiatan pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan. Behavioristik, kegiatan pengulangan dan pelatihan tersebut berfungsi sebagai proses penguatan untuk mengoptimalkan kemampuan peserta didik agar semakin terampil dalam mencari nilai rata-rata atau MEAN. Behavioristik, perubahan perilaku peserta didik disebabkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Nah, dalam kasus ini, stimulus tersebut berupa urutan atau langkah-langkah yang dibuat oleh guru yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Sedangkan responnya, yaitu reaksi peserta didik yakni mampu mengerjakan dengan benar sesuai dengan langkah yang telah guru siapkan. Metode di atas ini dapat diterapkan dalam kegiatan belajar yang bersifat teacher center, serta berfokus pada tingkah laku sebagai hasil dari pengkondisian lingkungan. Mengapa? Nah, seperti penerapan pada teori behavioristik, pembentukan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan ini sangat penting untuk diperhatikan. Nah, pembentukan kebiasaan ini melalui latihan yang sudah dilakukan oleh guru matematika dalam kasus di atas, yang menunjukkan hasil positif bahwa akhirnya siswa mampu mengerjakan soal rata-rata atau MEAN dengan baik, sehingga timbullah perilaku yang diinginkan oleh guru. Nah, metode ini juga dapat diterapkan dalam kondisi belajar yang membutuhkan hafalan rumus-rumus atau seperti praktikum, sehingga siswa bisa dapat melakukan praktikum tanpa harus selalu dituntun oleh guru gitu. Untuk kasus 2, Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Pertanyaan pertama, menurut Anda apa yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia? Yang kedua, mengapa kamu menyarankan hal tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari pertanyaan pertama, sebagai seorang guru, guru harus memahami proses pertumbuhan dan perkembangan pada peserta didik. Pertumbuhan cenderung lebih bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan lebih bersifat kualitatif dan berhubungan dengan usia pematangan individu dan juga kemampuan individu. Misalnya perkembangan bahasa, emosi, intelektual, dan perilaku. Sebagai contoh, kemampuan kognitif memiliki ketergantungan pada pengalaman sosial, kesehatan fisik, dan emosi. Siswa kelas 1 SD cenderung memiliki emosi yang belum stabil sehingga diperlukan kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapi peserta didik pada usia tersebut. Berikut beberapa hal yang dapat Rina lakukan untuk membantu peserta didiknya sesuai dengan tahapan perkembangan usia. Yang pertama, literasi bertema matematika atau hitungan. Lalu yang kedua, membiasakan anak menghadapi soal hitungan dan mencari tahu solusinya sendiri. Yang ketiga, mempraktikkan pembicaraan matematika dalam pembelajaran sehari-hari. Lalu, bisa dengan menggunakan permainan video matematika. Dan yang terakhir, bisa menggunakan media gambar dan flashcard. Untuk jawaban yang kedua,
Kami menyarankan hal tersebut karena salah satu cara terbaik untuk mengajarkan berhitung kepada anak-anak adalah melalui permainan. Tidak perlu bingung karena saat ini sudah banyak video game yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak mempelajari konsep matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Salah satu teori yang bisa digunakan oleh guru untuk dijadikan rujukan dalam pemberian dan membentuk konsep matematika di SD adalah teori kognitif dari Jean Piaget. Secara umum, teori kognitif merupakan teori yang mengklasifikasikan perkembangan kognitif manusia dari usia 0 sampai dengan 12 tahun ke atas. Dalam teorinya, John Piaget memaparkan seperti apa perkembangan kognitif di setiap tahapan usia manusia. Teori tersebut dijadikan acuan oleh guru dalam merancang sebuah pembelajaran. Pemahaman akan tahapan perkembangan kognitif siswa adalah salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh guru. Hal ini dikarenakan banyak guru yang memahami materi ajar dengan baik, namun belum tepat dalam proses transfer materi kepada siswa. Selain permainan, pada dasarnya anak-anak tertarik pada gambar. Penelitian juga menunjukkan bahwa anak-anak lebih tertarik dengan gambar daripada teks. Oleh karena itu, bisa diberikan contoh soal dengan menggunakan gambar yang di dalamnya membuat siswa bisa belajar berhitung, penjumlahan, dan pengurangan dengan lebih cepat. Sebagai contoh lain, bisa digunakan flashcard yang merupakan kartu dengan informasi seperti kata, gambar, atau angka yang dicetak di kedua sisi dan digunakan sebagai alat pembelajaran siswa. Kartu ini merupakan salah satu cara mengatasi anak susah berhitung dan menghafal yang cukup efektif. Kasus yang ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri wilayah Bali. Ia mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajarkan materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduan saat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas Bali. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda apakah pertimbangan dan keputusan Made sudah sesuai? Mengapa demikian? Pertanyaan yang kedua, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus tersebut? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Jawaban dari pertanyaan yang pertama, keputusan Made merubah bahan bacaan dengan pertimbangan disesuaikan dengan latar belakang peserta didik adalah keputusan yang tepat. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah peserta didik dalam memahami isi bacaan. Karena pantai dan makanan khas Bali erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, sehingga peserta didik lebih mudah dalam menyerap teks yang diberikan oleh Made. Hal tersebut juga menilik peserta didik dengan latar belakang lingkungan dan sosial yang sama, yaitu di wilayah Bali. Proses pembelajaran akan dapat berlangsung secara efektif atau tidak sangat ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pemahaman Made sebagai pendidik tentang karakteristik peserta didiknya. Pemahaman karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai, aktivitas yang perlu dilakukan, serta asesmen yang tepat bagi peserta didik. Atas dasar ini, karakteristik peserta didik menjadi perhatian dan pijakan Made dalam melakukan seluruh aktivitas pembelajaran. Jawaban kedua, yaitu prinsip yang Made gunakan dalam kasus tersebut adalah prinsip belajar dengan memperhatikan latar belakang lingkungan, sosial, dan budaya, serta mendorong peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran. Hal tersebut
memiliki relevansi dengan teori belajar konstruktivisme Vygotsky, yaitu teori belajar yang menggunakan konsep dasar pendekatan interaksi sosial dan lingkungan. Latar belakang pantai Bali dan makanan khasnya merupakan salah satu bentuk pendekatan interaksi sosial dan lingkungan. Yang pertama, Made mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar dengan cara memberi teks bacaan terlebih dahulu dengan tema yang sesuai dengan latar belakang mereka. Pada saat seseorang mendapatkan stimulus dari lingkungan, ia akan menggunakan fisiknya berupa alat indera untuk menyerap stimulus, kemudian menggunakan saraf otak untuk mengolah informasi yang sudah diterima. Keterlibatan alat indera dalam menyerap stimulus dan saraf otak dalam mengelola informasi merupakan proses secara fisik psikologis sebagai elemen dasar dalam belajar. Pengetahuan yang ada sebagai hasil proses elemen dasar ini akan lebih berkembang ketika mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial budaya mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.